bungsu dari Kiai Hasyim Asy'ari, dari ibu Nyai Nafikoh. Kakak pertamanya Nyai Khairiyah, Nyai Wahid, kemudian Nyai Holik, Nyai Karim, dan beliau yang bungsu. Beliau lahir pada tanggal 3 Agustus tahun 1929. Usia kanak-kanak sekitar 6 atau 7 tahun, beliau sudah ditinggal oleh Bunyai Nafikoh, sehingga beliau jadi anak yatim. Pendidikan beliau pertama tentu saja di Tebuireng, diasuh oleh ayah beliau sendiri, kemudian melanjutkan mondok di beberapa tempat yang saya tahu, pertama di Jogja, di Krapyak, kemudian yang kedua di Pacitan, di Termas. Pendidikan beliau memang tidak terlalu banyak karena usia 16 tahun beliau sudah masuk di kelas Karan Hizbullah. Jadi usia 16 tahun, dimana kalau anak-anak kita sekarang ini baru aliyah kelas 1 atau bahkan sanawiyah kelas 3, beliau sudah ikut perjuangan di kelas Karan Hizbullah. Sehingga itulah sebabnya saya katakan tadi, pendidikan beliau tidak terlalu banyak. Beliau menjadi pengasuh pesantren Tebuireng itu mulai tahun 1965. Setahun sebelumnya beliau sempat membawa keluarganya pindah ke Jakarta karena kegiatan beliau di Jakarta cukup banyak waktu itu sebagai aktivis di GP Ansor waktu itu. Tapi begitu kakak kandungnya Yai Holik meninggal, beliau diminta oleh keluarga untuk kembali ke Jombang untuk meneruskan mengelola atau mengasuh pesantren Tebuireng. Beliau sempat aktif di kemiliteran, pangkat terakhir pangkatnya Letnan 1, termasuk perwira juga itu artinya. Beliau pensiun karena minta pensiun dini, dan alhamdulillah sampai akhir hayat beliau tetap masih mendapatkan pensiun sebagai tentara. Datanya itu beliau pernah memimpin pasukan di Tuban, kemudian pernah juga di mana itu, di dekat Surabaya itu, lupa saya namanya, saya juga ada. Karangpilang juga pernah, itu ada juga markas tentara. Walaupun pada beberapa kesempatan beliau juga sempat ditahan juga karena dianggap melawan pemerintah waktu itu. Padahal waktu itu beliau hanya sekedar menerima tamu, dan tamu itu ternyata sedang melarikan diri dari kejaran pemerintah. Itu yang terjadi waktu itu. Tahun 48 dengan kakaknya Yai Holik, Yai Holik juga tentara juga, pangkatnya lebih tinggi dari beliau malah. Itu operasinya di Ponorogo. Yang pertama menyerbu penjara kota Ponorogo. Di sana itu banyak tokoh-tokoh Islam yang dipenjarakan oleh PKI. Termasuk waktu itu ada tokoh yang siapa namanya, yang dari Pak Sangidu dari Solo, itu tokoh Islam. Ada juga Kolonel Hambali yang kemudian ternyata menjadi kakak ipar beliau, dan beberapa kiai, termasuk kiai yang dari Gontor juga ada. Ketika Gontor diserbu PKI pun beliau sempat membantu untuk mengusir PKI di sana. Karena itu hubungan beliau dengan keluarga Gontor relatif cukup dekat. Ketika salah satu pengasuh Gontor meninggal, saya lupa yang mana itu, beliau hadir dan beliau diberi kesempatan untuk berbicara atas nama keluarga. Itu penghormatannya yang diberikan oleh
keluarga Gontor pada beliau. Dan menurut cerita beliau datang ke Tebuireng itu, Tebuireng tidak punya kas sama sekali, tidak ada uang sama sekali di kasnya pondok, sehingga tiap akhir bulan beliau itu berusaha mencari pinjaman kepada agnia-agnia yang ada di sekitar Jombang untuk membayar honor gaji para guru. Dan itu berlangsung beberapa lama, artinya pinjam, kemudian dicicil, kemudian waktunya gajian pinjam lagi, sampai pada akhirnya bisa tertutup semuanya. Dalam masa kepengasuhan beliau banyak melakukan beberapa hal yang mungkin agak luar biasa pada saat itu. Beliau mendirikan tahun 67 atau 68, saya lupa, mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi sebetulnya Universitas Hasyim Asy'ari itu berdirinya tahun 68 itu. Bukan seperti yang sering disebut sekarang tahun 2000 sekian. Beliau juga tahun 75 mendirikan SMP SMA Wahid Hasyim di dalam lingkungan pondok. Itu satu hal yang jarang atau malah mungkin hampir belum ada di seluruh pesantren di Indonesia. Pertimbangan beliau waktu itu sederhana sekali. Waktu itu di Jombang, sekolah SMA SMP negeri cuma satu. Ada yang swasta, itu milik kelompok non-muslim. Kalau nggak salah itu ada SMAK dan SMPK kalau nggak salah. Nah, waktu itu beliau berpikiran kalau kita mendirikan SMP SMA Wahid Hasyim, mungkin masyarakat sekitar sini tidak perlu harus menyekolahkan putra-putrinya ke SMA yang non-negeri itu. Walaupun kemudian pada perkembangan berikutnya ternyata justru SMP SMA juga menjadi pilihan dari masyarakat di luar Jombang. Padahal waktu itu kita berpikiran itu untuk masyarakat Jombang. Beliau juga yang mengawali, menginisiasi, memasukkan BRI ke dalam pondok dalam rangka upaya mengelola keuangan pesantren. BRI diberi tempat di dalam pondok untuk mengolah. Itu juga hal yang baru sama sekali untuk masyarakat pesantren di Indonesia. Dan ini yang mungkin yang saya cermati, bahwa beliau memang sangat hati-hati dalam hal keuangan, terutama keuangan pondok. Beliau sama sekali tidak megang uang pondok, bahkan tanda tangan mengambil uang di bank pun dari pondok beliau nggak tanda tangan. Saking hati-hatinya beliau. Saya pernah mengantar beliau ketemu seseorang di Jakarta. Kemudian setelah itu selesai pulang, beliau, ini ada titipan dari Pak ini tadi, angka yang cukup besar. Saya serahkan ke bendahara pondok dari Pak ini. Kemudian secara nggak sengaja 3 minggu kemudian saya ketemu lagi sama beliau itu, Pak, apa yang uang itu. Saya sampaikan, Pak, terima kasih Pak, saya dari sebagai sekretaris pondok yang menerima atas bantuannya. Orangnya ketawa, itu bukan untuk pondok, itu untuk Bapak saja itu. Saking hati-hatinya beliau untuk memisahkan antara uang pondok dan uang pribadi. Beliau juga yang menginisiasi pendirian Ma'had Ali. Beberapa setahun atau 2 tahun sebelum beliau menyerahkan estafet kepengasuhan, beliau sudah menginisiasi pendirian Ma'had Ali yang kemudian diresmikan pada saat beliau sudah menyerahkan kepengasuhan kepada almarhum Gus Solah. Jadi banyak hal yang telah beliau lakukan dan yang cukup menjadi catatan kita pada tahun 60 sekian itu. Waktu itu pemerintah Indonesia memberi penawaran kepada pondok-pondok yang punya madrasah aliyah maupun sanawiyah untuk dinegrikan dengan keuntungan. Tentu secara finansial pondok nggak akan
mikir gaji, mikir dan enggak. Dari 4 pondok besar di Jombang, hanya Tebu Ireng yang tidak mau dinegrikan. Salah satu pertimbangan utama beliau adalah bahwa beliau tidak ingin madrasah kita nanti terlalu diatur oleh pemerintah. Apakah itu soal kepemimpinan sekolah, apalagi soal kurikulum, itu yang beliau pertimbangkan, sehingga beliau menolak untuk dinegrikan. Saya sempat menjadi sekretaris beliau di tahun 89 sampai tahun 2006. Satu hal yang saya catat, beliau itu sama sekali tidak kerso minta bantuan ke pemerintah, sama sekali nggak mau. Prinsip beliau, kalau kita dibantu kita terima, tapi kita tidak mau minta bantuan. Itu yang beliau tekankan, sehingga praktis selama saya menjadi sekretaris beliau tidak pernah sekalipun saya bikin surat permohonan bantuan kepada pemerintah. Saya ingat dulu pernah ada teman saya yang di Setnek nelpon saya, Gus, ini ada bantuan kendaraan dari Setnek untuk Tebu Ireng, tolong dibikinkan surat permohonan. Saya sampaikan ke Bapak bilang nggak usah wis. Kalau mau dikasih, kasih aja, diterima. Tapi kalau kita harus bikin permohonan, tidak apa-apa. Ini mungkin yang harus kita teladani, bagaimana pesantren itu berusaha benar-benar mandiri. Di tengah-tengah kemandirian beliau itu, beliau tidak lupa untuk membeli tanah-tanah yang ada di sekitar pondok. Walaupun sedikit. Pondok uangnya nggak banyak, tapi kalau ada tetangga yang menawarkan tanahnya untuk dibeli, ya diupayakan oleh beliau untuk bisa beli. Bahkan kalau perlu cari pinjaman, karena beliau berpikiran bahwa pasti kita nanti akan membutuhkan tanah untuk perluasan. Entah sekarang, entah tahun depan, entah 10 tahun lagi pasti itu. Dan itu ternyata memang benar. Kita sekarang kesulitan mau mengembangkan pesantrennya karena sudah terkepung oleh penduduk. Beliau itu saya kira, bagi saya sendiri, saya tidak pernah melihat ada beberapa ritual-ritual khusus beliau, ya. Karena ya memang seperti itu beliau itu, tidak ada ritual khusus, tapi ya dalam beberapa kesempatan beliau selalu memberikan contoh kesederhanaan saja. Mungkin mereka yang dulu sering membantu di dalam itu tahu bagaimana pola hidup beliau, bagaimana beliau dahar pagi itu paling ya tahu sama kecap saja. Kalau siang ya nggak terlalu banyak, seperti itu. Itu yang sering ditekankan oleh beliau. Dan itu banyak hal. Beliau itu jarang sekali meminta kita anak-anaknya untuk melakukan sesuatu. Jarang sekali menyuruh sesuatu. Tapi kita tahu kira-kira beliau itu pengen maunya kita apa, itu tahu. Jadi sering kita memperhatikan, oh beliau itu kepingin saya seperti ini gitu, tanpa beliau mengucap. Yang sering saya dengar itu yang beliau sampaikan, beliau kan punya kebiasaan karena beliau aktif di Jakarta, kalau pulang ke Jombang mungkin mengumpulkan santri, selalu menekankan, terutama waktu mau libur, selalu menekankan kembalilah ke pondok tepat waktunya. Karena ini kalimat yang sering beliau ulang-ulang. Awal yang baik adalah separuh keberhasilan. Tapi awal yang jelek itu sudah separuh kegagalan. Karena itu beliau selalu menekankan santri balik tepat waktu dan menekankan pada guru-guru, pada kepala sekolah memulai pelajaran tepat waktu. Itu yang selalu sering beliau tekankan. Beliau memang beri kesempatan pada santri untuk buat mimbar bebas setiap malam Jumat dan malam Selasa, terutama malam Selasa, apapun yang boleh dibicarakan, apapun boleh dikritik selama tidak merusak
boleh-boleh saja. Itu yang beliau tekankan. Karena beliau waktu itu masih aktif di Jakarta, sebagian besar menceritakan, memberikan informasi perkembangan situasi di Jakarta, dan kebetulan juga waktu itu juga beliau aktif di politik, juga memberikan informasi perkembangan politik di Jakarta, di Indonesia. Dan itu sepertinya sangat memberi semangat santri untuk ikut juga terjun di politik. Saya ingat pada awal-awal reformasi dulu itu, atau menjelang reformasi dulu itu, beliau cerita di DPR RI itu alumni Tebu Ireng itu ada hampir 16 atau 17 itu, lupa saya, semua fraksi. Nah, mungkin sekarang ini tidak bisa seperti itu lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengejar lagi. Harapan beliau cuma satu, santri itu harus bisa ada di mana-mana dan memberi warna dimanapun dia berada. Beliau di DPR waktu itu memberi warna di sana. Kita tentu ingat ke peristiwa unjuk rasa cukup besar waktu itu tentang undang-undang pernikahan, undang-undang perkawinan. Itu rame. Salah satu yang menginisiasi adalah beliau untuk karena waktu itu pemerintah mengajukan undang-undang perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Ramelah beliau. Itu artinya bagaimana santri dimanapun berada bisa memberikan warna di lingkungannya dia berada. Beliau dari segi politik yang pernah saya sering, beliau tuh dulu dengan Pak Harto itu bertentangan keras. Tapi begitu Pak Harto lengser, beliau sangat dekat. Sering komunikasi, sering nyambangi karena Pak Harto sakit. Itu apa artinya? Artinya bahwa hubungan silaturahim tidak bisa diputus walaupun apapun sebab yang terjadi. Beliau juga menceritakan bagaimana tahun 50 sekian pada saat pemilu pertama di Indonesia, waktu itu ada Partai Masyumi, kemudian ada Partai NU. Begitu Partai Masyumi mengadakan kampanye di alun-alun Jombang, beliau minta santri-santri untuk ikut datang ke sana sebagai penghormatan kepada teman-teman beliau yang di Masyumi. Beliau ingin santri-santri kita itu bisa berada dimanapun. Tapi walaupun berada dimanapun, tapi bisa memberi warna dimanapun dia berada. Baik itu di ranah kepegawaian, kalau sekarang lebih terbuka, kesempatan untuk jadi pegawai negeri, kesempatan jadi polisi, tentara, lebih terbuka, silakan santri-santri berada di sana juga. Walaupun tidak berarti semua harus ke sana. Karena beliau juga menyadari bahwa alumni Tebu Ireng itu kan tidak semuanya jadi kiai. Mungkin nggak lebih dari 20%-nya di kiai. Nah, lainnya bisa menyebar kemana-mana untuk memberikan warna di Indonesia ini.